Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahan di talam cuma dua. Ajib. Jadi hadiah untuk Jokowi. Oh, enggak mau. Mudahan yang jawab salam saya segera dapat umrah dan dapat haji. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Karena MC-nya banyak, pantunnya coba saya mikir-mikir apa kira-kira pantun yang saya buat. Akhirnya itulah mampu saya Pak MC. Yang kita hormati, kita cintai, banggakan dan doakan para sesepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Camat dan pejabat yang mewakili Ketua DPD Kecamatan beserta jajaran, pimpinan pondok pesantren, para tamu undangan, hadirin hadirat jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak masjid yang kami kunjungi yang saya isi untuk memperingati mengadakan pengajian Maulid Nabi. Cuma yang selalu kami rasakan, saya pribadi rasakan adalah temanya, judulnya, tajuknya berat-berat. Seperti di sini, meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kiainya, penceramahnya sendiri tidak bisa meneladani Nabi, buktinya istrinya masih satu. Habislah aku. Berarti ibu, sebenarnya ibu-ibu harus protes, lihat spanduknya. Jika sepatutnya meneladani akhlak Nabi, sebaiknya ibu protes ke panitia. Kalau bisa Pak Panitia robah temanya. Apalah masalah dulu? Masalah membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terserah. Bagaimana ibu satu kita bicarakan ini kira-kira? Gimana ibu? Sanggup? Aduh ya, kayaknya setuju ini. Setuju ya? Kiainya saja, penceramahnya, tuan gurunya, ustadznya yang mengisi acara, saya pikir belum mampu mengamalkan, meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya istri dan yang memerintahkan amsik arba'an wa farik sa'irahunna 4. Tidak susah kita sebut 4 di sini karena tidak ada calon yang nomor 4. Tapi kalau di Lombok sangat sensitif menyebut nomor. Ya, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna firman Allah dalam Al-Qur'an, nikahi perempuan yang kalian sukai 2, 3, 4 dengan syarat jika bapak-bapak kuat hafalkan syaratnya harus kuat. Kalau tidak kuat, fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika tidak kuat, kenapa tidak kuat? Lam ta'dilu, karena pinggulnya sudah nyilu. Fawahidah, cukup satu saja, sekedar untuk obat sakit keras. Jika ada yang terjangkit dengan penyakit keras, maka obatilah dengan yang wahidah. Sudah jelas ibu? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadiran Allah
karena bersyukur dan melafazkan beserta membaca alhamdulillah. Kewajiban kita sebagai orang beriman yang mengaku diri hamba Allah, mengaku diri umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita bukan hanya salat, puasa dan zakat, melafazkan alhamdulillah sebagai bukti ciri mensyukuri nikmat Allah pun tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah banyak-banyak sesering-seringnya Bapak Ibu melafazkan alhamdulillah. Wa in qala salasan ghafarallahu dzunubahu. Yang Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang melafazkan, siapa saja yang membaca alhamdulillah 3 kali karena bahagianya, karena senangnya atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, Rasul menjanjikan dosa kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, apakah kita semua yang hadir pada saat ini pernahkah melafazkan membaca alhamdulillah tatkala menerima nikmat dari Allah? Silakan jawab pakai hati di Bapak Ibu masing-masing. Renungkan. Jika sampai saat ini usia Bapak, usia ibu-ibu 60, 50 atau lebih 70 tahun, ternyata waktu mensyukuri nikmat Allah hanya sekali dia baca alhamdulillah. Berarti belum mampu kita amalkan sunnah yang diwariskan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca alhamdulillah berapa kali? Kalau 3 kali kita akan diampuni dosa salah oleh Allah. Dari itulah mari kita secara berjamaah membaca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Mari bersyukur sebelum masuk kubur. Mari bersyukur sebelum masuk kubur. Azka salati wa salami li Rasulillah. Nanti kita lanjutkan. Karena saya lihat bapak-bapak dari negeri ibu datang ke tempat ini kurang lebih jam 3 ibu ya, jam 3. Berarti ibu sudah nyurutnya kurang lebih 2 jam kurang 20 menit. Dari itulah sebagai pengajian kita pada kesempatan ini untuk meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan upaya, dengan usaha yang berupa fi'li, qauli, takriri maupun hammi. Karena sunnah-sunnah, karena ajaran-ajaran, karena perintah-perintah maupun warisan-warisan yang diwarisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lepas bentuknya, modelnya dari 4 hal. Imma berbentuk qauli, ucapan seperti yang tadi, siapa yang membaca alhamdulillah 3 kali akan diampuni dosa kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya qauli. Ada yang bersifat fi'li, perbuatan, contohnya apa?
datang ke masjid, berjamaah di masjid, berinfak, bersedekah, peduli kepada fuqara. Ana wa kafilul yatim kahataini wa asyara bisababataini. Bagi umatku yang peduli, yang cinta, yang punya empati kepada anak-anak yang sama nasib perjalanan hidupnya dengan Rasul alias yatim piatu, seperti inilah nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya dalam bentuk jika Bapak Ibu bertemu dengan anak yatim piatu, kita dianjurkan untuk memegang kepalanya sebagai bukti dan tanda belas kasihan kita kepada mereka yang sama nasib perjalanan hidupnya dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Tapi tidak sebatas, tapi bukan artinya hanya memegang kepalanya, mengusap kepalanya lalu Bapak Ibu tidak memberikan uang, bukan itu artinya. Usap kepalanya, elus kepalanya, lalu berikan uang. Kalau hanya diusap kepalanya, marah mereka. Kalau tidak bau tangannya seperti bau rokok, kalau tidak tangannya seperti bau terasi, marah mereka. Maksudnya adalah kita elus kepalanya, pegang kepalanya, anak doakan saya, mudah-mudahan saya murah rezekinya, sehingga jika bapak, jika ibumu ini dilancarkan usahanya, mudah-mudahan harga sawit naik, insya Allah anakku nanti saya akan kirim ke Mesir, akan saya biaya untuk kuliahnya. Seperti itu maksud daripada memegang kepala anak yatim piatu. Bila perlu jangan lupa, jika ibunya, emaknya masih muda, silahkan sampaikanlah salamnya. Sampaikan salam bu anakku kepada emak. Semakin afdol ya. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, itu dalam bentuk apa? Fi'li namanya. Yang berbentuk ucapan qauli, yang dalam bentuk fi'li perbuatan, seperti berinfak, bersedekah, peduli kepada yatim piatu, hadir ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, itu dalam bentuk fi'li. Selanjutnya Bapak Ibu, ada sunnah Nabi, perintah Nabi, meneladani Nabi dalam bentuk takriri, dalam bentuk persetujuan. Pada satu waktu di Masjid Nabawi ada salah seorang sahabat sholat sunnah maghrib qobliyah maghrib 2 rakaat. Nabi yang ada di masjid, beliau tidak sholat 2 rakaat qobliyah maghrib. Sahabat-sahabat yang lain pun tidak sholat sunnah qobliyah maghrib. Hanya ada salah satu seorang sahabat yang menunaikannya. Apa yang terjadi? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat yang lain. Maknanya apa? Berarti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setuju. Itu namanya takriri. Nabi setuju atas apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Tidak mungkin Nabi akan membiarkan sahabatnya melakukan hal yang beliau larang, hal yang tidak diridhoi oleh Allah, hal yang tidak diperbolehkan, disunnahkan, dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Makanya diamnya Nabi adalah tanda persetujuan dan diperbolehkan untuk menunaikan sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib. Kayaknya ibu-ibu yang tadi saya tanya bagaimana kita bahas akhlak Nabi tentang poligami, diam semua mereka. Apakah bapak ibu-ibu tandanya bapak ibu-ibu setuju? Mudah-mudahan tidak setuju. Ya, karena saya ini di Lombok termasuk adalah PKI, bukan partai komunis, tidak, pembela kaum ibu. Karena saya di Lombok, masya Allah, banyak kami lihat ibu-ibu yang tertindas. Banyak ibu-ibu yang kami lihat tidak dihargai, tidak disyukuri jasanya kepada suaminya. Bagaimana suaminya itu? Ya, maksud saya seperti itu. Terkadang di sebagian desa di tempat kami, istrinya masya Allah kerja menjadi buruh ya.
itu semata-mata niat dan tekadnya adalah untuk menghidupi sang suami dan anaknya yang sekolah. Tapi sayang beribu sayang suami yang tidak mensyukuri apa yang disuguhkan oleh istrinya, karena sayurnya hanyalah kambing. Masya Allah, tabarakallah, dia tidak bisa mensyukuri apa yang disuguhkan oleh istrinya. Suami yang seperti itu adalah ciri tanda suami isi api neraka. Karena dalam Al-Quran dijelaskan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapapun kita, mau menjadi kiai, mau menjadi ustaz, mau menjadi ahli ilmu, mau menjadi profesor, mau menjadi doktor, mau menjadi syekh, tapi dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, azabi lasyadid. Dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pimpinan pondok pesantren, kiai atau tuan guru dapat murid santri misalnya 100 orang, lalu dia tidak bersyukur, azabi lasyadid. Demikian juga sang suami jika disuruhkan oleh istrinya seadanya, hanya telur dadar misalnya, dengan kecap, dengan saus, lalu dia tidak mensyukurinya, tetap masuk dalam ayatnya. Ya, nah dari itulah makanya jangan ibu yang hadir pada saat ini khawatir. Saya pribadi termasuk pembela kaum ibu-ibu. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam hadis telah dijelaskan ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada seorang pun yang memuliakan dan menghargai mencintai ibu-ibu kecuali orang-orang yang mulia dan berhati baik. Demikian sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak menghargai menghormati ibu-ibu kecuali orang yang laim, na'udzubillah, orang yang bejat, orang yang tidak tahu. Tidak kembali bahwa meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk takrimi kita diam. Ini bisa kita amalkan sekarang adalah di dalam masalah-masalah khilafiyah. Ada perbedaan pemikiran, ada perbedaan pilihan. Harus di sana kita gunakan sunnah takrimiyah. Di sanalah kita meladani Nabi dalam bentuk takrimi kita diam. Buktinya apa? Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Madinah Al-Munawwarah, beliau bertetangga, bergaul sehari-hari dengan orang yang beda keyakinan, bukan beda pilihan, beda keyakinan, kiri kanannya. Mau keluar kemana saja, bertemu dengan orang yang beda keyakinan, tapi selalu rahmatan lil alamin, selalu membawa kedamaian, tidak membuat onar, tidak bertengkar, tidak ada kegaduhan. Padahal di sana ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang wajib kita teladani sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda pendapat silakan, beda pikiran silakan. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pun dengan orang bergaul dengan orang yang beda keyakinan pun beliau selalu damai, selalu aman. Jangan kita karena beda pilihan lalu silaturahim kita korbankan. Kekeluargaan, nauzubillah summa nauzubillah, alias putus tali silaturahim. Dalam hadis dijelaskan la yadkhulul jannata qati'un, tidak diizinkan dan tidak diberikan masuk surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya yang qati'ur rahimin, yang putus tali silaturahim, yang masih menyimpan rasa dendam, yang masih menyimpan di hatinya yang namanya iri dan dengki. Na'udzubillah. Dan itulah Bapak Ibu jemaah pengajian yang dirahmati Allah, dalam rangka peringatan Maulid dari besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita berupaya
untuk meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya sifat toleran, yang punya sunnah yang namanya sunnah takririyah seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Yang terakhir yang keempat ada sunnah namanya sunnah hamiyah. Kita teladani Nabi dalam bentuk hammi. Apa arti hamiyah? Apa artinya hammi? Kita harus punya tekad, punya niat ke depannya untuk melakukan hal yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini saya bisa mengaji hanya di bulan Maulid. Saya bertekad berniat dari sekarang, insya Allah saya akan hadir di pengajian sekali sebulan. Hari ini di bulan ini, tahun ini saya bisa berinfak bersedekah peduli kepada anak yatim 3 orang. Insya Allah nanti setelah musim sawit, nanti setelah ada rezeki, saya akan berinfak dan peduli kepada 10 anak yatim piatu. Itu namanya hamiyah. Punya tekad, punya cita-cita yang lebih mulia dari hari-hari sebelumnya untuk menjadikan diri sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri tandanya yang paling mulia dan istimewa adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan 4 sunnah ini bisa kita amalkan di sisa umur yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah sebagai bukti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ibu-ibu, andaikan bapak-bapak, andaikan kita semua tidak mengakui diri sebagai umat Nabi, andaikan kita tidak mahabbah ikat kepada Nabi, kami yakin tidak bapak itu lakukan acara seperti ini. Tapi atas dasar mahabbah, atas dasar cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu hati bapak ibu merasa terpanggil untuk mengenang kembali, mengingat kembali sejarah hidup, sejarah perjuangan maulidnya dari besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Alhamdulillah di Mekah Al-Mukarramah, jika tidak mengadakan acara maulid nanti, masyayikh kita, guru-guru kita yang ada di sana selalu menceritakan tentang cerita daripada Abu Lahab yang tertutup di Al-Quran. Sekalipun Abu Lahab tertutup di Al-Quran, Abu Lahab mendapatkan keringanan, dapat remisi, keringanan siksa khusus malam Senin dan hari Senin. Sebabnya hanya satu, sebabnya disuruh dibahagia. Iza kana kafiran qad jaa zammuhu wa tabbat yadahu bil jahim mukhallada ujiya annahu yawmal isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fakaifa bil 'abdi alladhi qala 'umrihi bi ahmada masruran wa mata wahida. Masyaallah. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau sudah Abu Lahab dilaknat di Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Setiap malam Senin, hari Senin dapat keringanan, cuma modalnya satu, disuruh di Ahmad, karena senang gembira maulidnya lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Modalnya hanya satu, tidak pernah bersedekah keyakinan dia, tidak pernah sholat berjamaah, beriman saja tidak, cuma modalnya hanya disuruh di Ahmad, senang bahagia dengan kelahiran Rasul, sebab iman yukhaffafu anhu, diberikan remisi keringanan azab di dalam kubur. Bagaikan bil 'abdi alladzi qala 'umrihi, dan bagaimana kita sebagai umatnya yang beriman selalu membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi semampu kita. Masa kita akan ditinggalkan begitu saja oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
mustahil, justru kita yang paling utama untuk mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah cerita yang selalu ditanamkan, selalu diulang-ulangi oleh para masyayikh kita, guru-guru kita yang ada di Makkah Al-Mukarramah, seperti Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama ternama di zaman saya di Makkah Al-Mukarramah. Demikian juga Al-Mahfurah Maulana Syekh Mufti Asy-Syafi'i Ahmad Jabran Al-Yamani Al-Makki rahimahullah ta'ala, Mufti Syafi'i yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang ada di zaman saya. Ulama-ulama ternama yang lain yang di Makkah Al-Mukarramah, alhamdulillah wa syukurillah, selalu menceritakan cerita yang tadi. Itulah sebabnya dimanapun juga kami menyampaikan pengajian peringatan Maulid seperti ini, selalu kami selipkan cerita tentang Abu Lahab sebagai motivasi dan pengingat kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bisa kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekedar ini sebagai pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia si pesulap merah? Apa kira-kira lanjutannya? Lupa juga lanjutannya. Siapa dia si pesulap merah? Mohon infokan kepada hadirin. Jika ada silap dan salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.